Jadi ini skala sendiri Pak. Di skala 102 ini HST-nya kita pakai HST Jepang Pak. Biasanya kan beli yang kebanyakan itu yang padi ya padi, jagung ya jagung. Sekarang kalau padi dan jagung itu penggunaannya satu bodi atau beda? Komentar operator saya, waktu saya ajak ke demo kombainnya di Mojokerto sana, ketika panen padi ini hasilnya bagus. Yoi, bisa dimulai? Oke. Dari petugasnya juga ada pendampingan, memberikan informasi, pelatihan dan lain sebagainya. Sehingga harganya berapa sih lah? Kalau yang ngambil dua-duanya? Kita kemarin 550 juta Pak. Beli berapa? Jangan dibuka Pak. Nanti kalau tidak 550 nanti saya khawatir. Nah, artinya dengan harga segitu sudah dapat dua ya? Iya, dapat dua. Kalau biasanya kan beli yang kebanyakan itu yang padi ya padi, jagung ya jagung. Sekarang kalau padi dan jagung itu penggunaannya satu bodi atau beda bodi? Ini dari TS, kalau ini sekarang satu bodi Pak. Satu bodi ya. Jadi kita tinggal rubah di headernya, mungkin nanti bisa disokan. Ini yang jagung, ini yang padi kan memang sudah berbeda bentuknya. Kita nggak pakai penggulung yang sama. Ada merek-merek lain itu yang penggulungnya sama. Terus masuk ke belakang perontok, area perontok kita itu berbeda Pak. Antara jagung dan padi. Antara jagung dan padi. Mungkin Pak Mas Farid tadi sempat nyinggung demo jagungnya bagus hasilnya juga. Nah di situ kita perontoknya sudah berbeda Pak dengan perontoknya padi. Jadi kita lebih fokus di jagung juga. Berarti satu bodi hanya ganti header sama perontoknya itu ya. Iya. Misalkan saya, ini kan pakai kumis, Pak kumis, bodinya tuh, ini saya kerok, ada jenggotnya, ya Mas Irwan, Pak jenggot jadinya. Nanti kalau dua-duanya Pak Brewok, gitu, satu bodi kan. Iya, kan sama gitu ya. Iya. Sementara kalau yang merek-merek lain kan satu gitu ya. Atau bagaimana Mas? Kalau merek lain mungkin di pasaran sekarang kita cuma ganti header aja Pak. Jadi header padi saja. Jadi belakangnya yang perontok itu nggak diganti. Sama juga bohong. Untuk merontok yang padi kok untuk jagung kan ya nggak cocok ya kan? Iya kan. Satu lagi Pak. Apa? Ayaannya kita juga berbeda. Jadi yang buat ngayak itu di bawah. Beda komoditas tadi beda semua. Beda ya. Itu udah paket lengkap kita jual di harga tadi. Hanya segitu ya harganya. Hanya. Beli lagi Mas besok Mas. Masuk. Beli lagi Mas. Gak apa-apa. Masuk. Nanti saya jadi operatornya kok. Dengan Mas Farid ya kan. Saya ke Jombang bolak-balik. Ada telepon berangkat. Masuk Pak Kumis. Bayarannya kurang, pulang Pak Kumis. Enggak lah. Kalau itu berarti kan dengan harga segitu saya rasa dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nesal tadi saya rasa untuk customer atau pelanggan seperti Mas Farid ini nggak kecewa lah. Nggak apa ya orang Jawa bilang itu nggak eman, nggak merasa agak apa ya, mengeluarkan gini kayak gini kan. Biasanya orang beli itu beli satu dapat dua, nih beli satu dapat tiga malah. Kepala, ayakan, perontok, beda semua. Beda semua. Yang nggak beda orangnya, penjualnya yang nggak beda. Kembali ke Mas Farid nih. Selain keistimewaan yang disebutkan tadi, sekarang ini sudah berjalan atau sudah berfungsi atau sudah beroperasi, sudah pernah dapat konsumen kah di komoditas apa? Sudah 1 bulan ini Pak. Sudah operasi. Sudah 1 bulan ini beroperasi dan sementara masih ini padi karena yang jagung masih nunggu panen. Belum musimnya panen. Belum musimnya Pak. Oh berarti untuk beli yang tadi ada padi dan jagung itu berarti jaga-jaga nanti ketika musimnya jagung tinggal tadi mindahin betul sekali Pak. Ayakan, perontok. Itu sudah bisa mindah sendiri atau memang didamping dari teknis? Kalau awal kita minta dampingi Pak. Terus yang kedua di channelnya
saya promosi channel saya ya, nggak Pak, apa-apa ya. Di channel Visi Agricultural Machinery. Asal nggak promosi orangnya. Sudah kata luar soal. Oke, bisa diulang. Iya, di channel Visi Agricultural Machinery nanti kita tampilkan di situ juga, Pak. Cara penggantian dari jagung ke padi juga. Jadi ada caranya di situ Iya. ya. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung teknisnya ke lokasi gitu Iya. ya. Jadi pendampingan dari awal untuk edukasi penggantian header tetap kita dampingi, Pak. Iya, iya. Kemudian kembali ke Mas Farid ini. Apakah dengan sudah beroperasinya Niskala 102 yang Mas Farid beli, kemudian kan sudah beroperasi walaupun masih di komoditas padi ya, karena jagung masih belum musimnya, yang barangkali sebentar lagi ya nanti sudah musim panen jagung. Bisa ini, apakah yang saya tanyakan Niskala 102 itu sudah bisa menjadi andalan untuk apa usahanya Mas Farid ini atau bagaimana, atau masih ada kekurangan atau bagaimana? Keyakinan Mas Farid. Maksudnya andalan itu andalan gimana, Pak? Andalan nih usaha bisa mendukung usahaku nih, dengan aku beli ini berarti dengan kelebihan itu aku yakin bahwa modalku ini akan kembali secepat mungkin dibandingkan dengan yang lain. Oh iya, selama 1 bulan berjalan ini, Pak. Iya. Ini kayaknya memang yakin. Yakin ya? Iya, yakin. Yakin ya. Yakin. Dan saya nanti mungkin nunggu kinerja ini nanti 2 bulan, mungkin 3 bulan nanti kalau mungkin nambah 1 lagi. Masuk Andalan Pak Kumis. Andalan Pak Kumis. Oke, wah kita doakan. Ini kan baru 1 bulan. Iya. Nunggu bulan kedua, bulan ketiga. Iya. Kalau memang seperti prediksi, Iya, benar. ada yang ayam ini kayaknya. Ada yang ayam ini. 1 unit lagi. Iya. Langsung umroh bareng. Ya kita doakan Mas Farid, Amin, amin. karena apa ya, yang namanya orang bisnis, orang usaha, apalagi dengan modal yang gede, itu tentunya harapannya bisa berkembang kan Mas. Iya, Farid, iya, ya. Pak. Tidak berhenti di situ aja, apalagi kecewa dengan produknya kan. Iya. Bisa bukan gulung tikar lagi, gulung-gulung beneran Iya. kalau orang. Nah, kita doakan nanti semoga apa usahanya berjalan sesuai dengan prediksi. Amin. Kita Amin, sudah amin. nyelengi 1 unit lagi. Baru 1 orang Farid. Iya. Coba ada 10 orang Farid, 10 unit loh. Nanti podcastnya 10 kali ya. Oke, kembali ke Mas Farid lagi deh. Saya banyak tanya ke sana karena beliau ini kan pengguna sendiri, modal sendiri, membuktikan sendiri. Kalau dari petugas Mas Farid, saya kurang yakin. Kurang yakin apa? Infonya itu akan pasti bagus deh. Kita kan nomor 1. Tapi kalau sudah masuk namanya ke visi kapal terbang, insya Allah apa yang kita informasikan kenyataan ya. Oke, kembali lagi ke Mas Farid. Dari segi apa? Petani sendiri. Petani penggunanya apa ya? Ini skalanya jenengan. Ini kan sudah beroperasi 1 bulan ini. Dia apa ya? Manfaat apa yang dirasakan oleh petani yang sudah memanen menggunakan skala 102 dengan sebelumnya menggunakan kombin yang merek lain? Itu menurut informasi dari pelanggan jenengan bagaimana? Iya, ini sih Pak, apa kualitas hasil panen itu lebih bagus. Jadi dia nggak banyak yang buang, juga nggak banyak kotoran yang masuk. Oh, sisa yang itu ya padi dipanen. Iya, padi dipanen. Biasanya kan ada banyak sisa yang di belakang. Iya. Ada orang-orang yang Iya, ngecek-ngecek gitu ya. ngambil sisa-sisa itu kan. Itu bersih Pak. Jadi rata-rata puas dengan hasilnya. Dan itu nggak perlu modifikasi ini saringan Mas ya. Ayaan. Nah, soalnya infonya operator itu katanya kalau merek lain itu harus dimodifikasi dulu baru bisa hasil bagus. Tidak dari asli sononya ya. Iya. Sudah ya, kalau Niskala ini adanya segitu sudah bagus ya. Tidak perlu dimodifikasi lagi. Betul sekali Pak. Kemudian kotoran-kotoran yang dari luar itu seperti apa, jerami atau iya, itu nggak banyak yang masuk. Berarti gabahnya semakin bersih ya? Semakin bersih. Oke, berarti nah ini Mas Irwan yang tadi kemungkinan Mas Farid yakin bahwa dalam jangka 3 bulan ke depan setelah 1 bulan berjalan itu
otomatis konsumennya akan semakin banyak kan Mas? Ya semoga Pak. Yang mau nyewa-nyewa itu semakin banyak. Harapan karena kita tingkat kepuasannya itu. itu tadi hasilnya, makanya dapat job makin banyak lah ya. Ya kalau kita dapat job banyak kan uangnya banyak ya kan, untuk beli lagi kan bisa gitu ya. Oke, itu dari petani. Dari sementara ini selama ini dalam 1 bulan beroperasi ini, apakah menurut operator atau yang lain dari pengalaman Mas Fred sendiri ada kendala nggak di barangnya ini? Kalau kendala-kendala minor sih sempat ada sih, cuma ini sih bukan masalah-masalah yang krusial ya? Yang krusial. Dan tim dari BC ini gercep, maksudnya gerak cepat. Langsung ketika ada keluhan sedikit langsung meluncur, ada keluhan sedikit langsung meluncur. Oke, berarti kalau orang Jawa bilang itu tanggap sasmito. Tanggap sasmito tadi ada sinyal dikit langsung gerak cepat. Iya, seperti itu. Mungkin itu salah satu juga kelebihan dari tim Niskala ini ya Mas. Iya, mungkin itu. Bikin customer itu semakin nyaman. Terus merasa nggak rugi dong saya berinvest pakai Niskala ini, karena kalau ada apa itu, kalau yang kecil-kecil walaupun tidak urgent atau nggak krusial itu, apakah kalau ada info ini ya, apakah dari petugas juga ke lokasi atau bagaimana? Langsung ke lokasi Pak. Lokasi. Iya. Memang itu salah satu servis Mas? Iya Pak. Memang servisnya begitu ya. Jadi kita kan nggak mungkin toh namanya seperti mobil atau sepeda motor, kita mogok. Iya. Kadang-kadang mobil mogok bisa diderek kan ya. Iya. Ini kan nggak mungkin di tengah sawah, kemudian mogok atau rusak, nggak mungkin diderek toh. Otomatis kan harus didatangi. Itu ada petugasnya sendiri Mas Irwan. Jadi untuk teknisi sendiri Pak, petugas teknisinya kita sudah sebarkan di seluruh Indonesia juga Pak. Jadi untuk kasus-kasus pengawalan, mungkin ada kerusakan minor atau memang waktunya perawatan berkala, itu kita sudah sebar semua teknisi di seluruh Indonesia Pak. Oke. Kayak kemarin di Ngawi itu. Di Ngawi pas ganti uli 50 perawatan 50 itu tim dari BC datang ke sana. Oh, itu yang perawatan rutin. Iya, perawatan rutin dari kami. Kalau yang istilahnya insidentil, yang di luar rutin itu apakah juga ada responsnya atau bagaimana? Misalkan ada kadang-kadang yang nggak urgent lah, tapi ada dari timnya Niskala itu kepeduliannya misalkan. Memang itu job kami Pak. Oh, nih masuk. Nah, itu yang mungkin ya, ini semoga didengar oleh sahabat BC dimanapun berada. Salah satu kelebihan di samping barangnya itu sudah melebihi banyak keistimewaan dibanding yang lain, kemungkinan yang hal-hal yang semacam itu yang tidak didapat oleh dari merek-merek lain mungkin. Iya Pak. Ya sehingga nanti ya harapannya nanti para customernya semakin banyak untuk lingkungan sana. Masalah gini, yang setahu saya ini Mas Irwan, informasi kan saya sering keliling-keliling ya ini ya, yang sudah pernah membeli Niskala seperti Mas Farid ini, kan banyak ini di luar Jombang sudah banyak, di luar Jawa Timur juga ada, bahkan di luar Jawa juga sudah banyak yang beli unitnya. Ini menurut info teman-teman kita yang di sekitar itu selama beli sampai sekarang itu tidak ada hal-hal yang istilahnya membuat gelisah, terutama di partnya Mas. Oh iya. Di partnya itu kadang-kadang gini, ada kemarin saya dapat merek lain nih, nggak usah nyebut merek itu, ada macet pada saat digunakan, itu ternyata dia rusak di bagian apa gitu ya, cari part susah. Harus inden dulu itu. Harus inden dulu. Wah, soro gak kerja. Nah, ini saya setuju karena namanya pebisnis, waktu adalah uang. Nah, dia berhenti, selain rugi, pasti yang pelanggan customer yang pakai jasanya itu kan ngomel-ngomel. Kapan rampungnya, kapan ini selesainya kan gitu ya. Pastikan itu. Kalau dari Niskala sendiri sehubungan dengan part, ketersediaan part gimana Mas Irwan? Jadi untuk spare part mulai bulan lalu Pak, kita kan juga jualan dari awal tahun lalu Pak. Bulan lalu kita sudah distribusikan ke seluruh Indonesia. Oh, berarti di setiap depo-depo itu sudah ada partnya? Di setiap kantor cabang BC. Keseluruhan part yang ada di Niskala? Iya Pak. Ada yang walaupun yang simpel-simpel kecil-kecil. Iya Pak. Ini Mas. Ya, jadi, masuk itu. Masuk ya? Berarti kan
gini, kemarin mengeluhnya gini, dari juragan itu sendiri sama lah seperti Mas Farid. Nah kalau aku berhenti 1 hari sudah berapa pemasukan saya yang terbuang? Itu belum dari juragan. Yang kedua, operator, tenaga apa pembantu operator apa itu ya? Helpernya itu juga kan nganggur juga, nggak dapat kerjaan. Belum yang menggunakan jasa, nggak selesai. Mau jadi uang nggak jadi. Berarti ini secara part yang baik, yang paling urgent, paling dibutuhkan sampai part kecil sudah ada semua ya? Sudah ada semua Pak. Berarti begitu rusak, partnya apa? Ya. Kita tersedia gitu ya? Tersedia Pak. Jadi kalau kantor pusat kita kan memang di Mojokerto Pak. Oh kantor pusatnya di Mojokerto? Ya kantor pusat di sini skala ini kan di Mojokerto. Jadi distribusi BC sendiri kan dari dulu sudah terkenal Pak. BC jadi punya kantor cabang di mana-mana. Nah kita kan induknya juga induk BC Pak. Betul ya. Jadi distribusi spare part pasti lebih cepat juga Pak. Oke. Karena ada itu ya, ada apa kendaraan untuk apa itu ekspedisi pengiriman dari BC sendiri kan ada. Kemudian teknisi juga tersedia. Kalau selama ini Mas Irwan yang sudah ada deponya itu ada di berapa tempat? Yang sudah ready sampai sekarang? Belum dan ingin berinvest. Ini bagaimana Mas? Kira-kira apa yang bisa disampaikan dari pengalaman Mas Farid sudah membuktikan sendiri ini? Jadi seluruh kantor cabang BC sendiri kita sudah ready Pak. Dari semuanya ya. Dari sales dan juga dari sini juga. Kenapa pakai ini skala? Karena pendampingan bagus, terus after sales juga bagus seperti itu. Terus mesinnya juga mantap lah, iya seperti itu.